Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari saya Carla Ratna, kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Dan seperti biasa, Bincang Psikologi menghadirkan psikolog kita. Kali ini Carla bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Assalamualaikum. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah, sudah siap untuk menemani sahabat TV 10 membahas satu tema yang akan kita angkat bersama. Oh iya, jangan lupa yang mau mengirimkan tema atau mau mengirimkan permasalahannya apa yang ingin dibahas, bisa kirimkan lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar ya, sahabat TV 10. Apapun problem Anda, kalau itu terkait dengan psikologi atau dengan mental, kesehatan mental, itu bisa dikonsultasikan ke kita. Nanti kita bahas di setiap episodenya ya. Silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Nah, sepertinya kita seperti berada di studio ya Pak, padahal enggak loh. Ini tuh berada di lobi STIS Tekom, estetik tapi ya Pak ya. Mantap. Oke, dan di STIS Tekom ini masih dibuka pendaftaran gelombang 1 dan ada free uang pangkal. Jadi ada free sumbangan pengembangan institusi atau uang gedung senilai 6.600.000. Jadi Anda masuk kuliah itu nggak ada yang bayar harus sekian juta, nggak ada. Kalau di STIS Tekom kuliahnya murah dan mudah. Jadi silahkan apabila Anda tidak keterima di perguruan tinggi negeri, sepertinya STIS Tekom bisa menjadi pilihan Anda, apalagi yang berada di Solo Raya. Oke, kita sudah siapkan satu tema yang menarik untuk kita bahas bersama psikolog kita. Akan berbicara tentang motivasi. Motivasi itu bisa membuat kita untuk lebih bersemangat untuk mencapai tujuan atau cita-cita ya Pak. Betul. Itu kalau punya motivasi. Ya. Bagaimana kalau sebaliknya yang akan kita perbincangkan? Bagaimana kalau kita kehilangan motivasi? Misalnya lulus sekolah, pengennya kuliah, tapi mungkin banyak kendala lah ya, tidak ada biaya, belum bekerja dan lain sebagainya, jadi tidak termotivasi. Jadi kehilangan motivasi Pak. Ini yang akan kita bahas dalam Bincang Psikologi untuk episode kali ini, Pak Setio. Apa sih yang bisa menyebabkan kita jadi tiba-tiba kehilangan motivasi? Kalau dari ilmu psikologi melihatnya bagaimana, Pak? Padahal sebenarnya awal sudah menggebu-gebu, Pak. Menggebu-gebu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mungkin karena sesuatu dan lain hal, faktor-faktor apa gitu, terus membuat dia kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi ya. Ya, motivasi itu kan semangat ya. Semangat untuk melakukan sesuatu gitu. Misalnya mau masuk kuliah, semangat gitu. Tapi setelah pendaftaran, setelah ini nggak terima di perguruan tinggi negeri. Ya, kehilangan motivasi itu banyak hal yang menyebabkan ya. Yang paling besar biasanya karena ada satu stres, penyebab stres. Misalnya jadi ngelokro, itu bahasa Jawanya ya. Kalau misalnya aku semangat kuliah atau mahasiswa nih semangat mengerjakan skripsi, semangat 45 gitu kan, mengerjakan skripsi di awal bab 1, habis itu bablas. bablas ngilang. Ya itu tadi, karena semangatnya kemudian ketemu dosen, kemudian sama dosennya disuruh cari ini, cari itu, kayak nggak ada bayangan di mana carinya. Habis itu langsung dia nggak semangat gitu, sampai drop gitu kan, sampai hilang dari peredaran juga. Dicari-cari dosennya mana, di kamu nggak ada. Kok nggak konsul-konsul gitu. Habis direvisi sekali kok terus ngilang gitu. Kan terus jadi kehilangan motivasi untuk menyelesaikan skripsi. Akhirnya lulusnya jadi mundur. Efeknya sampai segitu ya. Ya. Mungkin ya mahasiswa ini membayangkan sulitnya gitu kali ya. Membayangkan sulitnya? Iya, wah ini sulit ini. Jadi sudah dia mau melangkah itu, kesulitan itu sudah membayangi dia gitu loh. Sehingga harusnya dia bisa melangkah step by step, dia bisa merencanakan dengan lebih rinci langkah-langkah apa yang dilakukan, tapi dia sudah terbayang dulu. Nah, stres ketika berhadapan dengan misalnya dosen gitu, kemudian dosennya memberikan hal yang tidak appreciate gitu, justru malah menjatuhkan, itu dia down gitu. Nah itu membuat dia jadi kehilangan motivasi, itu bisa betul-betul hilang.
ya. Nah itu biasanya butuh waktu, untuk cooling down. Tapi biasanya cooling down terus kebablasan loh Pak. Nah itulah. Lupa untuk kembali. Nah itu yang jadi masalah. Dari cooling downnya itu harus ada batas waktunya. Ya sebaiknya begitu, karena memang cooling down itu memang ya mungkin kalau memerlukan waktu iyalah, namanya juga baru semangatnya ngerjain banyak, terus diorek-orek tidak dihargai. Tiba-tiba gitu. Kok semua dicoret ya, revisi semua. Revisi kok semua, beda semua lembar. Nah itu menjadikan dia perlu untuk cooling down dulu. Nah cuma masalahnya tadi kalau dia tidak menemukan yang membuat dia bersemangat, itu cooling down ini jadi kelamaan gitu ya. Apa yang membuat semangat itu misalnya tiba-tiba dosennya WA, ayo ngopi. Wah ngopi ini. Wah cuman ngopi kok, nggak disuruh konsultasi kok. Konsultasi. Atau ditanyain kamu kemana aja, ayo main ke kampus gitu. Nah itu timbul semangat lagi. Jadi ada momen tertentu. Memang di sini peran dosen itu penting sekali ya. Selain dia mendidik juga jadi motivator mungkin ini ya. Kemudian ada momen tertentu misalnya dia beberapa temannya udah pada lulus nih. Wah itu udah pada membuat lulus, dia tinggal sendirian. mudah sendirian gitu kan, terpacu akhirnya. Atau dia ketemu calon mertua. Kamu belum lulus ya? Belum lulus ya. Itu jadi termotivasi lagi. Termotivasi lagi karena mertua menginginkan harus selesai dulu baru boleh menikahi anaknya. Gitu. Wah. Iya. Nah seperti itu, kondisi-kondisi seperti itu yang cooling down itu jadi lebih cepat berakhir gitu. Tapi kalau nggak menemukan itu, ya itu tadi bablas tadi, akhirnya terbengkalai apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, motivasi ini cukup menjadi stres juga orang-orang yang tidak termotivasi itu. Jadi awalnya termotivasi, dia stres menyebabkan tidak termotivasi, dia tidak termotivasi itu bisa menjadi sumber stres. Oh iya, tidak termotivasi menjadi sumber stres. Karena kenapa kok saya nggak bisa mengerjakan, kalau mahasiswa misalnya, kenapa saya nggak bisa mengerjakan skripsi padahal ini aku bisa. Atau gini, kok teman-temanku tuh udah pada selesai, kok pada bisa, kok kayaknya di aku tuh susah gitu. Itu kan juga seperti kehilangan motivasi. Iya, susahnya itu bukan susah mengerjakannya. Itu temanku yang biasa-biasa aja bisa, aku yang pinter kok ini ya nggak bisa-bisa ya. Nggak bisa gitu. Ternyata masalahnya itu di motivasinya, bukan di kemampuan mengerjakan skripsinya gitu. Dia tahu, dia anak pinter misalnya, dia anak pinter tahu bahwa saya harus mengerjakan ini dan itu mudah caranya gitu. Tapi kenapa aku tuh mau melangkah jebret, mau melangkah gitu loh, mau buka laptop aja itu sudah di sini tuh ngumpulin niatnya. Itu persiapannya harus puasa 7 hari. Mau buka laptop aja, mau ngelanjutin skripsi aja ya. Mau buka itu sudah. Kadang-kadang itu tadi ada yang sampai psikosomatis juga itu, tapi ringan gitu. Jadi kalau sudah buka laptop itu jadi pusing gitu, mual gitu. Wah ini kan jadi deg-degan. Nah, mau buka laptop. Ada Pak yang asam lambungnya juga jadi naik gitu. Asam lambung naik, padahal cuma buka laptop loh ya. Nah ini kan parah gitu kan. Nah ini memang sederhana, simpel. Tapi kalau sudah bertumpuk-tumpuk ya, awalnya males tidak termotivasi, pasti males gitu. Tapi kalau males itu sudah menjadi stresor, ya itu tadi menumpuk-numpuk jadinya malah menjadikan psikosomatis. Ketakutan kalau aku nggak lulus bagaimana, ketakutan kalau saya nggak bisa mengerjakan bagaimana. Nah, padahal buka saja dia sudah. Iya, buka laptop tiba-tiba pusing. Tiba-tiba asam lambung.
Keluarnya banyak Keluarnya ya. banyak. Jadi kehilangan motivasi juga bisa menjadi penyebab stres. Ya, kehilangan motivasi menjadi stres jadi ketakutan bisa menjadi stresor lagi. Kalau tumpuk-tumpuk kan itu akhirnya. Nah, akhirnya biasanya kalau sudah give up, udahlah nggak usah terusin, gitu sudah. Akhirnya lambaikan tangan ke kamera. Nah, udah selesai. Udah nggak mau dilanjut Menyerah. lagi. Menyerah. Iya. Lalu bagaimana untuk mengatasinya agar kita kembali termotivasi oleh diri kita sendiri ya Pak ya? Iya. Dari ilmu psikologi, nanti akan dibahas lebih lanjut, tetap di Bincang Psikologi. Saya dan juga Pak Setio akan segera kembali, tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10 yang menghadirkan psikolog kita Bapak Setio Purwanto, di mana di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kehilangan motivasi. Namun bisa juga membahas tentang permasalahan hidup Anda apabila Anda ingin menyampaikan, nanti kita samarkan kok ya Pak ya. Iya. Kita samarkan namanya, alamatnya bisa kita samarkan, kita rahasiakan. Yang penting kan permasalahan Anda menemukan solusinya. Silakan kirimkan permasalahan Anda atau tema apa yang ingin dibahas ke nomor yang tertera di layar ya. Nanti kita bahas bersama di episode yang akan datang. Seperti yang kita sampaikan di kesempatan kali ini tentang tema kita, yaitu kehilangan motivasi, di mana disampaikan oleh psikolog kita bahwa keraguan terhadap diri sendiri sampai efek dari masalah kesehatan mental ya Pak ya, itu bisa menjadi pemicu kehilangan motivasi diri. Apalagi misalnya yang lagi ngerjain skripsi tiba-tiba kehilangan motivasi, waduh nggak jadi lulus bareng ini ya. Lalu bagaimanakah mengatasinya? Karena motivasi ini juga terkait dengan kesehatan mental ya Pak. Iya. Oke, bagaimana Pak? Dari ilmu psikologi. Ilmu psikologi ya. Ilmu manajemen lain lagi ya. Lain lagi, nanti kalau ilmu manajemen saya nanti yang bahas ya. Silakan Pak. Iya. Kalau kita ingin bangkit ya dari keterpurukan malas, karena malas itu terpuruk aslinya ya. Oh, malas itu terpuruk? Iya, malas itu kalau orang sudah malas itu sudah sangat terpuruk pokoknya. Saya sering loh Pak bermalas-malasan. Beda Nah, ya, itu beda konsep ya. Itu menyengaja malas. Kalau ini memang terkena malas. Ya. Pertama kita harus tahu apa sih yang menyebabkan saya malas. Harus penyebabnya tahu. Penyebabnya dulu harus tahu. Nah, penyebabnya itu apakah karena tadi kalau mahasiswa mengerjakan skripsi itu karena susah cari daftar pustaka atau referensi, kemudian nggak bisa nulis dan lain sebagainya, itu harus ditemukan dulu. Atau masalahnya itu apa? Kadang-kadang permasalahan yang terlalu berat gitu ya. Kalau berat itu juga bisa menyebabkan malas juga gitu. Dan ini malas itu bisa menjadi ciri-ciri orang yang stres. Orang tidak termotivasi itu. Malas itu ciri-ciri orang bisa stres. Menjadi ciri-ciri orang yang terkena stres gitu ya. Misalnya tidak termotivasi untuk mandi misalnya. Itu kan jadi tidak termotivasi untuk mandi. Iya kan. Kalau sudah mendekati air atau dekat dengan air itu sudah dia sangat tidak termotivasi. Pasti untuk dingin ya nanti. Wah, dingin. Nggak usah mandi aja. Usah mandi. Berhari-hari. Berhari-hari. Makanya kadang-kadang kalau orang yang stres itu perawatan dirinya kurang. Ya, kalau stresnya berlebih loh ya. Tapi kalau hanya biasa-biasa aja karena malas skripsi itu saya kira tidak ada. Tapi kalau stresornya berat begitu karena faktor kehilangan atau faktor kehilangan orang yang dicintai atau apapun yang bersifat yang dicintai gitu, nah itu bisa menyebabkan malas yang agak berat gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah kita harus tahu sumber masalahnya itu apa. Yang penting kenali seberat apapun masalahnya. Ya, harus dianalisis. Harus dianalisis dulu. Dianalisis ini apa masalahnya itu saya itu kenapa kok malas begitu.
Ya. Nah, kemudian yang kedua itu harus kita harus punya satu tujuan yang jelas gitu loh. Ya. Skripsi ini untuk apa sih untuk saya? Atau kalau saya bekerja ini untuk apa sih saya? Gitu. Atau kalau saya malas apa dulu gitu loh. Itu kita harus tujuan yang jelas. Kalau secara global ya, global itu secara grand design kita, hidup kita ini nanti mau saya jadi apa gitu. 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh saya harus jadi apa gitu. Sehingga itu bisa menjadi sumber motivasi, sehingga itu bisa mengalahkan ketidakmotivasian seseorang itu. Nah, kemudian selain tujuan juga harus membuat semacam time schedule harian, mingguan, bulanan, tahunan gitu. Nah, time schedule itu akan mengarahkan kita. Kadang orang males itu karena nggak jelas tujuannya apa, harus ngapain gitu ya. Orang kan? males itu karena nggak jelas harus apa, tujuannya apa. Iya. Makanya akhirnya cuma nongkrong-nongkrong di perempatan, main gitar, ya main kartu di perempatan gitu. Judi juga enggak. Nanggung banget kan ya. Nanggung banget gitu loh, buang-buang waktu kan, karena males juga gitu loh. Mau tidur juga nggak ngantuk gitu akhirnya. Tapi kalau sudah tahu tujuannya, nanti saya dalam 1 minggu ini harus menyelesaikan ini. Goal saya itu apa? Goal saya itu seminggu ini adalah ini gitu misalnya. Maka ketika dia punya waktu luang langsung terpikirkan, oh ya saya harus menyelesaikan ini aja. Oh gitu. Ya, jadi itu bisa mengurangi rasa malas. Jadi punya time schedule, punya tujuan, punya time schedule. Kemudian juga orang itu kadang-kadang gini malas itu karena yang dibayangkan itu terlalu besar gitu ya. Misalnya skripsi, mahasiswa skripsi, yang dibayangkan itu bab 1, 2, 3, 4, 5, wah gitu loh. Tapi kalau di per bab gitu, bab 1. Bab 1 dulu deh. Bab 1 dulu aja, halaman pertama aja. Gitu. Loh, iya loh, 1 halaman aja kan ngarang tulisannya itu kan ya susah ya Pak ya. Jadi per bab. Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi dulu gitu nggak ya usah. Pak? Harus real dulu gitu. Iya, harus dari mana yang bisa kita lakukan dulu. Oh, dari mana yang bisa kita lakukan dulu. Iya. Dan kita potong-potong itu. Kita potong-potong itu maksudnya saya harus lakukan yang kecil-kecil dulu, ini gitu, ini saya lakukan jam sekian. Nanti ada tasnya itu loh, to-do list itu loh, sesuatu yang dilakukan. Itu akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Oh gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita itu malas mengerjakan sesuatu kan, ada yang namanya itu prokrastinasi ya. Menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan. Nah, nunda-nunda itu kan juga faktor malas juga kan, itu tidak termotivasi juga kan. Termotivasi jadinya ditunda-tunda. Tunda-tunda gitu. Nah, ada satu tips yang menarik itu yang pernah saya baca buku itu namanya Eat the Frog. Kalau pagi hari itu makan apa, kalau bahasa orang barat itu makan kodok. Kodok itu kan nggak enak, bahasa orang sana kodok itu jijik, nggak enak, tapi itu dimakan di pagi hari. Jadi sesuatu yang paling berat mau dilakukan itu kan, yang sering diprokrastinasi, yang sering ditunda-tunda itu justru dilakukan di pagi hari. Dibangun pagi hari mengerjakan itu yang paling nggak enak sendiri gitu. Dan menurut dia di buku itu, kalau dia mengerjakan di pagi hari yang nggak enak itu, sesuatu yang lebih nggak enak itu sesuatu yang levelnya lebih enak dibandingkan yang nggak enak ini, itu akan lebih mudah dia lakukan. Karena sudah melewati yang paling nggak enak sendiri gitu. Di pagi hari itu bisa mencegah orang untuk prokrastinasi. Ya, prokrastinasi itu kan banyak ya, kalau orang bekerja yang menunda pekerjaan, apalagi yang freelance gitu, yang tidak ada yang menekan, yang punya target gitu ya. Ya itu kan kadang-kadang terlalu santai gitu. Apalagi kalau mahasiswa juga nggak ada yang ini ya. Kalau orang tua paling tanya selesainya kapan. Orang di luar sana sudah semester berapa, itu jawabannya pun juga cukup
diplomatis ya, semester akhir, cuma berakhirnya kapan? Berakhirnya kapan? Semester akhir, tapi berakhirnya kapan belum jelas, karena kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi. Menunda-nunda yang harus diselesaikan. Betul. Nah sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu yang itu menjadi ide saat ini itu segera dilakukan, itu sebenarnya lebih enak gitu. Misalnya saya punya ide, untuk menyelesaikan tugas ini langsung aja dikerjakan gitu semampunya. Kalau selesai sudah stop dulu, nanti ide apa lagi kerjakan lagi. Jadi tapi tetap orang itu harus punya tujuan ya. Kalau nggak punya tujuan nanti yang dikerjakan jadi lari-lari gitu ke sana. Nggak jelas ya. Ya, jadi saya harus punya tujuan. Misalnya skripsi ya skripsi. Misalnya idenya saya harus ke perpus ya ke perpus aja gitu. Misalnya idenya saya harus cari buku ini ya cari buku ini. Misalnya saya idenya harus buka ChatGPT ya buka ChatGPT gitu untuk membantu saya membuat tulisan. Nah itu harus think tank. Apa itu think tank? Ada think langsung dikerjakannya tank. Think tank. Jadi kalau bahasa agamanya itu sami'na wa atokna gitu. Apa kita punya ide apa kerjakan, ide apa kerjakan, ide apa kerjakan, dek gitu. Langsung direalisasikan aja. Langsung direalisasikan. Sebab nanti kalau kita berhenti ada jeda gitu, hilang dia sudah, nggak akan muncul idenya, hilang motivasinya, hilang tanknya itu. Hilang tanknya. Oke. Itulah tadi sedikit obrolan kita, sedikit ya Pak, 30 menit itu sedikit sekali, tentang kehilangan motivasi, bagaimana mengembalikan motivasinya langkah demi langkah yang sudah disampaikan Pak Setio. Sebelum berpisah Pak, ada mungkin yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini? Iya, kita itu hidup itu ya harus punya tujuan ya. Dan tujuan itu kita itu mau jadi apa, dan itu tentunya sesuai dengan motivasi keagamaan kita, karena agama itu sesuatu yang lebih kuat. Jadi kita harus sesuai dengan misalnya kita menganggap bahwa skripsi itu adalah amanah dari Allah, atau kita mengerjakan bekerja dalam keseharian itu adalah menjalankan amanah, menjalankan perintah dari Allah, itu akan lebih termotivasi. Ya. Kemudian jalankan apa yang saat itu menjadi ide gitu. Bahasa agamanya al-ilhamnya apa? Segera jalankan. Segera jalankan. Jadi segera eksekusi lah bahasanya. Segera dieksekusi. Segera dieksekusi gitu. Kalau nggak dieksekusi nanti jadi males, jadi prokrastinasi. Oke, keren banget. Semoga bisa memotivasi Anda kembali ketika Anda kehilangan motivasi atau kondisi di mana Anda tidak semangat untuk melakukan sesuatu, terus memberi pengaruh besar terhadap hidup Anda. Ada baiknya segera berkonsultasi jika dibutuhkan ya. Ke psikolog jangan sungkan. Kalau ke Pak Setio tidak menakutkan. Jika dibutuhkan nanti di terapi juga bisa diterapi. Insya Allah. Insya Allah nanti untuk mengembalikan motivasi Anda. Beliau ada di Padepokan Patra Surakarta. Itu ada di Maps ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya, untuk waktunya juga. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Jangan lupa silahkan mengirimkan tema atau permasalahan Anda yang bisa kita bahas untuk episode yang akan datang melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saya Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto undur diri. Kembali menjumpai Anda di lain kesempatan, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.